Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina, NPM 2375816, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Baik, pada kali ini saya akan mengerjakan lab 383.7 atau lab user response to access an Azure X device. Nah, di bagian sini ada lab ini, objektif segala macam. Nah, ini tuh lab ResolveConf, itu tuh untuk mengakses perangkat IoT XE. Nah, yang pertama, tujuan pertamanya itu tuh di sini build the network and very connectivity, itu tuh ini membangun jaringan dan memverifikasi konektivitas. Lalu untuk bagian 2 ini, di sini dia mengkonfigurasi perangkat iOS XE ke akses response. Setelah itu di bagian 3 ini itu membuka dan mengkonfigurasi Postman. Lalu bagian 4 kita menggunakan Postman untuk mengirim permintaan GET. Lalu di bagian 5 ini menggunakan Postman untuk mengirim permintaan PUT. Lalu bagian 6 ini menggunakan script Python untuk mengirimkan permintaan GET. Dan di bagian 7 ini dia menggunakan script Python untuk mengirimkan permintaan PUT. Di sini ada background atau skenario-nya. Itu latar belakang. Jadi protokol RESTconf itu menyediakan versi sederhana dari fitur netconf melalui API RESTful. RESTconf itu memungkinkan saya melakukan panggilan API RESTful ke perangkat IoT XE. Data yang dikembalikan dapat berupa XML atau JSON. Jadi pada bagian pertama lab akan menggunakan Postman untuk membuat dan mengirim permintaan API ke layanan RESTconf yang berjalan pada CSR1 KF. Pada bagian kedua, di sini kita akan membuat script Python untuk melakukan tugas yang sama seperti Postman. Nah, di sini ada alat yang dibutuhkan, satu buah PC, VirtualBox, device, dan CSR-nya. Di sini ada instruksi untuk bagian pertama. Untuk ini bagian pertama itu launch the VMS and verify connectivities, yaitu menjalankan VM dan memverifikasi konektivitas. Setelah itu lanjut kita ke step pertama, launch the VMS, itu menjalankan VM. Nah, setelah itu lalu di bagian 2 di sini kita verifikasi verifikasi between the VMS, yaitu verifikasi konektivitas antar VM. Sekarang kita buka terminal pada device VM-nya. Oke, di sini kita udah buka terminalnya. Sekarang kita buka CSR-nya. Nah, di CSR ini kita coba enable show IP interface brief. Di sini IP-nya 192.168.56.10.03. Coba kita ping di sini. Ping 192.168.56.103. Ketika ping min C 5. Oke. Atau ping min C 3. Oke. Berhasil ya, guys. Nah,
Nah, setelah itu kita sudah berhasil ping min 5C guys. Di sini kita masuk ke SSH dengan IP kita. Kita masuk di sini SSH Cisco. Nah, passwordnya ini di sini Cisco 123 guys. Cisco 123. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam SSH. Nah, setelah itu kita bakal menjalankan perintah yang sesuai. Oke, kita jalanin perintah ini. Nah, hasilnya sudah running. Setelah itu kita masukkan configure terminal. Lalu kita masuk ke restart. Kita tunggu. Oke. Oke, sudah dekselan guys. Oke guys, kita coba ulang lagi. Nah, habis itu kita baru masuk ke respon. Setelah itu kita keluar dari, nah terus kita running. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke enable verifikasi HTTPS. Kita masuk config T. Nah, setelah ini kita masuk ke exit. Nah, kita masuk ke sini. Oke, udah running. Sekarang open. Sekarang kita open the postman-nya. Oke. Open and configure postman. Di sini kita langsung masuk ke postman-nya guys. Terus di sini in the device VM open the postman application. Kita masuk ke postman.
Oke, kita sudah berhasil masuk ke Postman ini, guys. Nah, di sini kita pilih file, pilih setting. Setelah itu di sini ada request HTTPS dengan request ini. Pilih SSL ini itu yang sertifikat verification. Itu kita ini kan kita offin install ini udah off. Nah, setelah itu kita lihat itu aja. Nah, setelah udah masuk ke situ, sekarang kita masuk ke bagian file setting general certificate of. Ini sudah kita offin, kita exit. Terus bagian 4 use Postman send requestment in part step 1 export Postman identifiers. Kita hapusin dulu, guys. Oke, kita dan save semua. Oke. Nah, di sini kita pilih ke Nah, setelah itu kita masuk ini kan udah launchpad gitu, terus kita masukkan lagi, terus kita enter URL CRV-nya di bagian sini. Copy, tapi sesuaikan dengan IP yang ada di CSR itu ya, guys. Aduh, jadinya saya lagi di situ tuh. Nah, kita masuk ke get sini, kita paste. Tapi di sini kita kopinya 3 ya, guys, karena kita kan 103. Nah, setelah itu setelah udah di masuk ke 103, enter authentication credential, klik out gitu. Sini masuk ke klik authorization tab. Ini kita klik ini. Setelah itu di sini kita milih yang namanya under type next out parent just basic out. Nah, kita cari basic out ini. Nah, setelah kita udah cari ke basic outnya, kita masuk ke Cisco 123 ya, guys. Setelah kita udah masuk ke bagian Cisco 123, ini
klik headers, klik 7 hidden basic text CSR. Ini dia udah. Setelah itu lanjut ke bagian headers. Kita masuk ke headers ini kita masuk ke bagian di sini kan ada key ya. Nih. Nah, di sini there's key Jason typed is hello valid the application Janssen dataset. Okay, valid this application Janssen dataset. Udah, terus kita masuk ke bagian send IP request di CSR ke content type. Ini terus content type ini masuk ke application design. Oke. Ini konten apa ya guys? Oke, ya. Setelah itu kita data presentation TPK achieve failed the presentation. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian step 5. Nah, di step 5 ini kita pilih body, terus pilih raw. Nah, pas ini sudah masuk ke body raw-nya. Sebentar. Nah, di sini ada error ya guys. Muncul error text presentation nama protokol fix response, tapi ini error guys. Kita error. Coba kita send lagi. Coba kita masuk ke
Bentar ya guys. Oke, coba kita hapus dulu. Habis itu kita ulang lagi. Oke guys, ini udah muncul lah guys. Tadi itu berarti kesalahannya di sini guys. Tadi bagian passwordnya tuh harus sama. Jadi huruf saya tuh terlalu besar untuk bagian password Discordnya. Oke, di sini sudah muncul ya guys. Nah, ini udah muncul di sini. Udah sesuai dengan verification-nya. Nah, ini udah sesuai ya guys dengan di sini. Lalu kita lanjut. Untuk selanjutnya kita bagi ke step 6 guys. Nah, di sini kita masuk ke use get request to gather the information for our interface on the CRS 1. Nah, di sini masuk kita di launchpad, masuk ke launchpad, klik get, choose duplicate tab. Lalu di sini ada use interface data if for your interface. Oke. Sekarang kita masuk ke ini. Kita masuk ke sini. Nah, kita duplikat tabnya. Nah, sudah kita duplikat tabnya, kita masuk ke bagian ini. Kan kita udah pakai sini resconf nih, data if interface nih. Nah, sekarang kita masuk ke ini add data interface, ini kita copy ya guys, jangan sampai titik 2 nya ikut. Nah, ini kita paste, ini udah masukkan data interface. Lalu setelah itu kita send guys. Nah, di sini muncul error. Ada yang tahu nggak kenapa error? Resolve data yet interface. Ini ketiga, kenapa coba error? Ada yang tahu guys? Kita copy dulu ya. Aduh. Nah, ini benar tadi itu ada salah guys. Nah, di sini udah muncul ya guys nih. Untuk ininya sama. Nih. Interface sama ya guys. Nah, sekarang sekarang kita lanjut ke step selanjutnya guys. Nah, di step selanjutnya ini dia kan cuma ada gigabit Ethernet 1 ya guys. Di sini nggak muncul sampai loopback. Nah, kita lanjut add interface, parameter interface, in the nama interface. Kita tambahkan lagi gigabit Ethernet 1 seperti ini. Kita IP-nya jangan sampai salah ya guys. Kita duplikat lagi tabnya.
di sini kita masuk ke bagian nih, kita send. Nah, di sini muncul ya guys. Di sini muncul gigabit EF interface. Nah, nama gigabit internet 1. Terus ini. Oke. Ini muncul lagi ya, sudahan. Nah, selanjutnya di sini di sini kita masuk ke CRF lagi guys. Setelah ini kita masuk ke CRF tadi. Nah, kita masuk ke CRS. Nah, di CRF ini kita masuk ke enable, config T, lalu kita masuk ke exit. Kita masuk ke show IP interface brief. Show brief. Nah, setelah kita sudah show IP interface brief ini, nah di sini tuh kita dapat guys. Jadi IP kita tuh udah apa ya di sini? Udah di HCM itu udah up gigabit ethernet satunya. Nah, ini udah up guys. Oke. Nah, setelah kita udah cek, kita masuk ke masih di bagian CSR tadi ya guys. Kita coba masuk ke bagian. Nah, di sini kita masuk ke config T. Terus di sini kita masuk interface gigabit 1 ya guys. Setelah itu kita masuk ke IP address-nya. Satu 192.56.56.255.255.255.0. Aduh, kenapa coba guys? Oke, kita cek IP address-nya. Nah, ketika ada masuk IP address, kita langsung masuk N, dan setelah itu kita show IP interface brief. Aduh, show IP interface brief. Nah, di sini giga Ethernet-nya ada manual ya, ada up manual. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian postman. Postman tadi kita masuk postman. Nah, ini kan tadi ada IP-nya, kita send lagi. Nah, langsung muncul lagi IP-nya nih. Kita ada send.
IP-nya udah masuk ke tempat kita, seharusnya seperti ini. Sudah masuk ya. Oke. Setelah udah masuk IP-nya, kita lanjut lagi ke di sini duplikat get request provide get output for interface loopback 1 loopback 1. Di sini kita duplikat lagi, duplikat tabnya, terus kita masuk oke. Nah, kita coba send, tapi sendnya di sini kita masuknya ke put ya guys, get ke put. Error, bentar. For interface parameter loopback 1. Oke. Back K3. Coba kita ganti. Ini error ya guys, bentar. Saya masuk ke body dulu, coba bentar. Bodinya udah raw. Oke, kita bodinya dulu. Ya guys, udah kita masukin ke sini. Setelah udah kita masukin ke sini, kita lurusin ya guys dengan ini tadi. Kita edit dulu, kita rapihin dulu. Kita rapihin. Ini kita send. Nah, di bawah itu kita sama masalah dimana. Setelah itu kita rapiin dulu. Terus kita rapiin dulu sama. Oke, setelah itu ini kita masukin.
Setelah itu kita udah rapihin ini, kita udah dirapihin ininya. Oke, udah ya. Setelah itu kita udah selesai ini, kita coba di interface-nya itu tuh, ini kita udah selesai, terus ke headers, hediran. Ini tuh kan di sini ini ya guys, agak apa namanya, yang di sini dulu. Ini kan sama kan, terus Friscon address. Bentar. Oke, udah di copy. Setelah itu kita masuk ke sini. Ini. Setelah itu kita coba dengan videonya, kita copy, taruh di namanya Gabit ini, kita ganti back 3 ya. Setelah itu Mavis Rescom Fullback, description-nya kita ganti setelah itu IP-nya udah, snap masih udah, true. Oke. Pas ya guys, description-nya kalau misalnya kita masuk look back 3. Oke. Setelah itu kita coba send. Ini belum selesai guys, kita send. Kita masuk ke CSR dulu, coba bentar. Kita show IP interface preview dulu. CSR-nya. Oke. Enable show IP interface brief. Yes, manual. Udah masuk ya. Setelah itu, tapi di sini kalau kenapa tulisannya nggak ada Gabit 1, gue udah klik 1.2 ya. Seharusnya ada nggak sih? Bentar. IP-nya coba kita ganti
tadi. Apa aja sebenarnya nggak hapus. Terus habis itu kita lanjut open visual code-nya. Di sini kita open VS Code-nya. Kita masuk ke ini, guys. Kita masuk ke CD. Setelah itu devnet scrc. Salah. SRC. Setelah itu kita masuk ke mkdir. Kita buat file rescon, lalu kita masuk ke vim rescon. Rescon get button. Nah, setelah di sini kan muncul kalian bisa import Jamstack ini. Ini nggak ada filenya, guys. Oke. Setelah itu create the variable with component is request ke CSR. Nah, setelah ini URL tadi kita copy. Aduh, import lagi. Oke, setelah itu kita buat klik data.
kita masuk ke Visual Code. Nah, sekarang ini kita open dari file. Ini di sini kita pilih file, open folder, kita pilih device share. Setelah itu kita milih nah, setelah ini sudah masuk di sini, kita masuk ke device dan kita buat new file dengan nama ini. Oke, ini kita import kode ini. Nah, sudah import, kita tambahkan kode URL nya di bawahnya. Nah, IP sama, pastikan sama. 3 1 kedua kodenya. Oke, jadi nanti kalian berkode-kode ini disatukan seperti kode saya ini. Ini kodenya udah benar ya sekarang dengan password Cisco 123 ini. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke bagian sini guys. Kita masuk ke cd-red-conf. Nah, udah masuk ke cd-red-conf, kita masuk ke item get.py. Press. Oke guys, ternyata tadi kalian bukan itu namanya. Bentar guys. Ini guys. Sekarang kita jalanin. Bentar. Kita jalanin tadi itemnya ya guys. Ini hasil dari muncul Python 3 respon loop-nya. Dia munculnya responnya seperti ini. Box
Seharusnya seperti ini untuk respon Johnson-nya. Oke guys, karena tadi ada beberapa file yang harus diubah, coba kita jalanin lagi. Oke, ini ada error guys. Oke guys, tadi tuh error karena saya lupa untuk mengganti IP. Tadi IP-nya itu di dalam nano ini. Di dalam nano ini tadi IP saya masih 101 bukan 103, makanya dia error. Nah, saya ganti 103 dan ketika dijalanin lagi nih, tuh, dia udah muncul ya guys untuk hasilnya. Lalu selanjutnya kita bakal lanjut ke bagian sini guys. Kita coba Python resolve get py ini untuk 200 strike ini kita tambahkan buffer Johnson 4 ini guys. Oke guys, sekarang kita ganti kodenya untuk di bagian tadi, kita buka nano lagi. Nah, di sini kita bisa kita hapus dulu kodenya, kita tambahkan because Cisco 123 supaya hasil outputnya dia bakal namanya loopback atau true loopback gitu guys. Oke. Jangan lupa kita ubah IP-nya menggunakan IP kita. X, Y, enter. Oke, setelah itu kita coba running lagi menggunakan ya Python Johnson ya guys. Ini hasilnya error. Coba kita lihat bentar. Oke guys, tadi itu ada salah kode kenapa dia yang muncul, tapi sekarang udah kita coba lagi untuk Python resolve get py-nya. Di sini muncul lagi snow IP-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke import modul disable warning in the export finance, just new file name respond put pay. Jadi kita suruh buat file lagi ya guys, tapi sebelumnya nanti saya screenshot dulu. Oke, setelah udah muncul kodenya, sekarang kita baru buat file ya guys. Buat file namanya rescon.py. Bisa juga kita buatnya di cd. Terus kita masuk ke
sama kayak tadi guys, nano. Nah, kita rapin dulu kodenya ya. Oke, sekarang kita lanjut buat file tadi. Kita buat nano. Nah, di sini kita ada buat kode-kodenya ya guys. Kode-kodenya samain. Nah, setelah itu kalau udah dibuat kita select, simpan, kita running. Statusnya oke guys. Oke guys, sekarang di sini statusnya oke, berarti dia udah berhasil melewati loopbacknya. Lalu kita buat file baru yang namanya nano rescode config min-fgp ini, lalu kita running. Nah, kita tunggu. Di sini ada error ya guys, bentar. Karena seharusnya nanti kita cek soal interface briefnya, harusnya loopback 1.2 ini up ya guys, tapi ini berhasil. Bentar. Oke guys, tadi kayaknya sepertinya kodenya kita lupa ganti guys. X Y. Coba kita jalanin lagi. Nah ini guys, ini udah muncul ya guys untuk back. Nama loopback 2 nya udah muncul dengan IP-nya segini. Cuman kita belum buat loopback 1-nya, tapi kita cek dulu di show IP interface brief di CSR. Ini masih ada. Enable show IP interface brief. Muncul ya back. Di sini sudah masuk dia loopback 2-nya sama seperti ini. Oke. Baik, itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.